Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Suprihatin silakan dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Udah siap berarti kita belajar hari ini kan? Siap. Oh iya, itu mau nanya siapa yang sudah masuk hari ini? Muhammad Ifandi, Bu. Irfan di mana dia? Nggak tahu. Berapa hari nggak masuk? 3 hari. Coba nanti sepulang sekolah kalian jenguk dia ya. Iya, Bu. Nah, ibu absen dulu. Muhammad Fatahillah. Hadir. Siti Nurjana. Hadir. Supriyatin. Hadir. Nur Hidayah. Hadir. Erika Eviana. Hadir. Siti Bakria. Hadir. Muhammad Ibnu. Hadir. Berarti cuma Irfan ya yang nggak masuk hari ini. Iya, Bu. Supriyatin maju ke depan aja ya duduknya daripada di belakang sendirian. Ya, Bu. Nah, kita lanjut belajar. Minggu lalu kan kita sudah membahas sedikit mengenai Orde Baru. Nah, hari ini kita akan melanjutkannya. Ada yang masih ingat kapan Orde Baru itu terjadi? Iya, Supriyatin. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Iya. Tadi Supri menyebutkan bahwa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, di sini langsung saja ya. Kalian buka buku kalian halaman 100 mengenai latar belakang terjadinya Orde Baru. Nanti kalau kalian sudah selesai, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang terjadinya Orde Baru. Nah, setelah kalian membaca latar belakang lahirnya Orde Baru, maka Ibu akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang lahirnya Orde Baru sesuai yang kalian baca di buku ya. Jadi, Orde Baru ini lahir dilatar belakangi oleh adanya Super Semar. Nah, Super Semar ini merupakan surat pemerintah 11 Maret yang terjadi pada tahun 1966. Nah, Super Semar ini menjadi tonggak utama terjadinya Orde Baru, di mana ada sistem dualisme, yaitu yang pertama berada pada tangan kekuasaan Soekarno, di mana di bawah kekuasaan Soekarno ini kekuasaan pemerintahan menurun dengan sangat drastis. Lalu yang kedua yaitu Soeharto. Nah, pada kekuasaan Soeharto ini Super Semar mengalami pengembangan yang sangat besar. Jadi, setelah Ibu menjelaskan sedikit tentang latar belakang terjadinya Super Semar, apa ada yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu? Saya, Bu. Ya, Supri, silakan. Apa kelebihan Orde Baru? Kelebihan dari Orde Baru ya? Ya. Nah, jadi Supriyatin tadi bertanya tentang apa sih kelebihan dari Orde Baru ini ya? Jadi kelebihan dari Orde Baru yaitu Orde Baru ini mengalami perkembangan GDP yang sangat drastis. Jadi mereka awalnya menurun jadi meningkat. Lalu mereka sukses dalam bertransmigrasi dan sukses dalam KB. Mereka juga sukses dalam memenangi buta huruf. Jadi mereka sebelumnya itu mengalami buta huruf, lalu pada Orde Baru ini mereka alhamdulillah sudah menerangi buta huruf. Lalu mereka juga sukses keamanan dalam negeri, seperti misalnya adanya fungsi dui ganda ada karena ABRI. Nah, jadi setelah Ibu menjelaskan ini, kita langsung saja berdiskusi ya. Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Ibu bagi secara urutan aksen aja ya. Ya, Bu. Jadi Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama ini mengenai latar belakang Orde Baru, lahirnya Orde Baru. Yang kedua, definisi Orde Baru dan sistem politik. Lalu yang ketiga, kalian membahas mengenai tokoh-tokoh
Untuk sumber kalian bisa mencari di buku atau lewat jurnal di internet ya. Baik, Bu. Nah, setelah kalian melakukan diskusi, nanti akan Ibu arahkan untuk presentasi secara bergantian. Jadi semua kelompok kalian akan maju untuk presentasi. Nah, setelah kalian presentasinya selesai ya, jangan lupa untuk tugas ini hasil diskusinya kalian tulis di kertas dan dikumpul kepada Ibu. Setelah kalian diskusi selesai, tadi langsung presentasi dan tanya jawab sudah selesai, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa yang kalian diskusikan dan presentasikan ke depan. Nah, mengenai latar belakang ya. Latar belakang terjadinya Orde Baru. Nah, latar belakang terjadinya Orde Baru ini dipengaruhi oleh Super Semar, surat pemerintah 11 Maret yang lahir pada tahun 1966. Lalu definisi Orde Baru dan sistem politik. Nah, selanjutnya yaitu tentang definisi Orde Baru. Orde Baru ini merupakan muncul atau hadir pertama kalinya seperti Orde Baru kan? Sudah dijelaskan tadi oleh kelompok pertama bahwa Orde Baru ini lahir atau muncul pada tahun 1966. Lalu sistem politik. Di sini sistem politik merupakan gejala-gejala atau fenomena-fenomena politik yang dipahami oleh pendekatan sistem. Nah, selanjutnya sistem politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Di sini sistem politiknya yaitu ada 7. Nah, ada 7 ya. Jadi yang untuk poin pertama, pembentukan kabinet pembangunan, lalu pembubaran PKI dan organisasi masanya, yang ketiga penyerahan partai politik, lalu ada pemilihan umum, ada juga peran garda dui fungsi atau ABRI. Di sini dui fungsi ABRI memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya pada sistem militer namun sistem politik juga. Lalu penentuan pendapatan rakyat atau yang biasa disebut dengan peperan. Ada juga keempat yang biasanya disebut dengan pedoman, penghayatan, dan pengamatan Pancasila. Lalu untuk tokoh-tokoh Orde Baru di sini menyebutkan ada 5. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, lalu ada Soeharto, ada B.J. Baharudin Yusuf Habibie, Ahmad Haji Nasution, dan Sumitro Yohadikusumo. Begitu juga langsung dampak dari sistem politik di Indonesia. Dampak yang pertama yaitu melewati peleburan partai dimasukkan agar pemerintahan kontrol parpol. Lalu yang kedua, keamanan dalam negeri ini mengalami kebaikan atau terjamin. Dan sedangkan untuk dampak negatifnya sendiri, pemerintahan Orde Baru pada masa Indonesia ini memberikan pembelajaran berdemokrasi yang lebih baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Lalu di sini juga kebijakan politik teramat demokratis, birokratis, dan transisi. Maksudnya tidak transisi ini berarti mereka tidak tersusun ya. Nah, jadi setelah Ibu menjelaskan materi mengenai lahirnya Orde Baru dan sistem politik di Indonesia, apakah kalian semua sudah jelas dengan penjelasan dari Ibu yang Ibu jelaskan? Jelas, Bu. Nah, sudah jelas ya. Nah, berhubung waktu kita tinggal 10 menit lagi, jadi di sini Ibu akan memberikan tugas PR kalian di rumah. Biar kalian di rumah semuanya belajar ya. Kalian kerjakan soal di halaman 100 di buku paket kalian ada ya? Ada. 10 bagian A dengan yang B saja. Ibu. Jadi 10 pilihan ganda dengan 5 esai. Kalian kerjakan di buku tugas kalian. Dan minggu depan akan kita bahas sama-sama
minta kepada kalian apa yang sudah Ibu jelaskan, kalian pelajari kembali ya, karena soal-soal yang Ibu jelaskan ini akan Ibu keluarkan di soal UAS akhir semester nanti. Nah, berhubung waktu sudah mau habis, kita tutup saja pembelajaran kita pada hari ini, cukup sampai di sini. Kita tutup dengan lafal alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk tugas minggu depan ya. Ya, Bu. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.